Jadi kita ulang lagi, seberapa jauh penyimpangan seorang pemuda dan pemudi. Lah, jangan pemuda-pemudi terus, Kang. Wong tua ya cek sing pacaran. Oh iya, Kang. Ya, Piye sama nih? Keliru bahasa kita ya. Iya. Seberapa jauh penyimpangan berpacaran itu? Iya, puber banyak loh. Loh, puber kedua itu lebih bahaya daripada pertama. Karena pemuda kan tidak ada sarana dan prasarana penghenti daripada gelora cinta, gelora nafsu yang lagi membara di dirinya. Sementara yang sudah menikah kan sudah punya. Iya. Tapi kadang kalah karo sir pangganti terak. Untuk selanjutnya, yang sekarang ini banyak Ustadz, mungkin sudah umum bahwa pemuda-pemudi kita itu identik dengan hubungan sebelum menikah, Ustaz. Pacaran. Jangan hubungan, Ustaz. Kalimat bukan, hubungan. Apa ya namanya ya? Status pacaran, Ustaz. Pacaran. Jangan pacaran. bilang hubungan. Kalau kalimat hubungan itu mungkin bisa konotasinya kepada Negatif, sesuatu ya. yang negatif. Siap. Dan kita tidak boleh suudzon kepada kaum muslimin. Apalagi itu generasi kita. Iya. Baik, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan ke kita seberapa buruk efek dari kalau memang ada pacaran tadi Ustaz ke pemuda-pemudi kita. Kang, pada pantas. Bola balik dealing nih. Kita kok ini tentang pemuda. Iya. Kang. Iya Kang. Iya, ini jadi gimana nih penjelasannya mengenai seberapa daya rusaknya itu, seberapa besar daya rusaknya untuk status pacaran pemuda-pemudi ini tadi. Yeah. Gini Kang ya, udah kita sampaikan dulu. Iya. Bahwa menikah adalah merupakan solusi ketika warning itu sudah berbunyi. Betul. Masih ingat ya? Betul. Jadi ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ini warning. Dan sudah dibacakan oleh Rasulullah SAW warning. Dan Nabi sudah follow solusi. Solusinya adalah falyatazawwaj. Lalu di situ Nabi SAW juga terangkan. Kenapa kok ada solusi menikah? Bukan solusi pacaran nose, bukan solusi kono jalan-jalan nose, bukan solusi silahkan berkenalan supaya saling dekat dan saling bersandiwara dan tipu muslihat. Kan pacaran itu sejatinya hanya tipu-tipu aja tau. Iya. Tidak mungkin dia akan menampilkan tampilan yang kurang baik. Ya. Jadi kita ulang lagi, seberapa jauh penyimpangan seorang pemuda dan pemudi. Lah, jangan pemuda-pemudi terus, Kang. Wong tua ya cek sing pacaran. Oh iya, Kang. Ya. Piye sama nih? Keliru bahasa kita ya. Iya. Seberapa jauh penyimpangan berpacaran itu? Iya, puber banyak loh. Loh, puber kedua itu lebih bahaya daripada pertama. Sehingga kalau saya boleh bicara, ya, menikah bagi pemuda itu hukumnya wajib ketika khawatir terjerumus dalam zina. Menikah bagi puber kedua walaupun sudah punya 2 bini itu lebih bahaya, lebih wajib daripada pemuda yang belum pernah menikah. Kenapa? Karena dari segi efek dosa lebih besar. Karena pemuda kan tidak ada sarana dan prasarana penghenti daripada gelora cinta, gelora nafsu yang lagi membara di dirinya. Sementara yang sudah menikah kan sudah punya. Iya. Tapi kadang kalah karo sir pangganti terak. Iya. Sehingga dosanya lebih besar. Kemudian yang kedua, efek dari perlakuan atau perbuatan maksiat zina itu antara pemuda dan orang yang sudah menikah itu jauh berbeda. Orang yang belum menikah apabila berbuat zina hukumannya paling cuma dipukul 100 kali, diasingkan setahun. Kalau kita katakan cuman, iya, dibandingkan yang sudah menikah. Yang sudah menikah apabila ia terjerumus dalam perzinaan, ya, maka ia dirajam sampai mati, Kang. Ya, sampean. Kalau kita katakan pemuda nih sudah wajib nikah, kenapa? Kalau nggak nikah khawatir zina loh.
Maka Kang Paijo yang sudah beristri Katemi ini lebih wajib menikah dibandingkan siapa? Dedi atau siapa yang belum pernah menikah. Kenapa? Karena efek dosanya Dedi lebih kecil dibandingkan Katemo. Ya. Dan yang kedua, efek hukuman bagi perzinaannya Katemo yang sudah menikah itu jauh lebih besar, di mana dia dirajam sampai mati. Saya ingin bertanya ini, Kang. Cek selamat teko cambukan 100 dan cek selamat teko rajam, mana yang lebih wajib? Ngeri ya. Ojo ngeri, jawaban sih baru ngomong ngeri sampean. Mana yang lebih wajib? Yang dirajam. Ya, agar selamat dari rajam. Karena rajam adalah menghilangkan nyawa. Itu kalau yang dirajam sampai mati, dia apakah dia selesai? Setelah dirajam sampai mati itu selesai dosanya atau dia berlanjut lagi? Dianjurkan ia untuk bertobat. Dan tentunya dosa antara dia dengan Allah sudah selesai. Tapi dosa antara dia dengan suaminya wanita tersebut, dosa antara dia dengan saudaranya wanita tersebut masih dituntut. Dosa antara dia dan orang tua wanita tersebut. Dosa antara dia dengan anak daripada wanita tersebut. Nih. Orang yang berbuat zina itu bukan hanya melanggar hak Allah saja, Kang. Orang yang berbuat zina tuh, satu, melanggar hak Allah. Allah mengharamkan zina, dia langgar. Orang berzina. Dua, kalau wanita tersebut yang ia zinai, wanita masih memiliki orang tua, melanggar hak orang tuanya. Siapa orang tua yang rela yang dizinai? Kalau dia punya saudara, maka ia melanggar hak saudaranya. Kalau ia punya anak, dia melanggar hak anaknya. Kalau dia memiliki suami, melanggar hak suaminya. Kalau wanita tersebut punya tetangga, melanggar hak tetangganya. Siapa yang mau tetangganya berbuat zina? Wah, besar sekali. Besar. Hingganya namanya zina adalah dosa besar. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wa la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena dia adalah merupakan tindakan fahisyah. Maksiat yang jelas-jelas ketahui tentang keburukannya. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Jadi kita ulang lagi, kalau ada orang bertanya sejauh mana sih dosanya orang berpacaran? Ini tadi. Itu tadi. Rusak sekali ya. Mungkin gini, Kang. Ada masalah yang harus kita pikirkan. Di sebagian masyarakat kita ini tidak sadar bahwa di sana ada solusi yang lebih aman. Ini kita rabek nih, Kang. Tapi ngene lho, Kang, nyambut gawe urung dipangani apa? Pangani boto. Ya, kalau kita jawabnya simple, is simple bisa. Gimana jawaban is simple? Jawaban is simple, kan dia punya mbok. Jenenge mbokku kudu siap to, mbok. Ya toh? Iya. Sampean duwe anak, anakmu daripada maksiat yo panggah belanja nono anakmu, mergo anakmu urung nyambut gawe. Nggih. Aku duwe anak yo panggah tak belanjanane. Dadi urunan wong tuwa loro nggih ngopeni anak loro. Minimal aman sing dulu. Sing sitok yo amane anak, sing sitok yo mantune. Kono yo ngono yo anak yo mantune. Dadi akhirnya aman kabeh. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin sebagian mengatakan, kan nantinya kalau menikah bisa berhubungan. Kalau berhubungan nanti akan menjadi bapak atau menjadi ibu. Kan kita belum siap. Itu kan kadang kita debatkan ya alasan mereka kenapa berpacaran. Karena belum siap menikah. Belum siap menjadi bapak, belum siap menjadi ibu. Ingat gini, Kang ya. Hal yang perlu kita jelaskan. Namanya menikah itu setelah akad, setelah ijab dan qabul. Itu tidak harus langsung bersama, tidak harus langsung dikumpul, itu tidak harus. Jadi boleh seorang tua
menikahkan putrinya dan mensyaratkan, sampean tak nikahkan dengan putriku, tapi dengan syarat. Apa itu syaratnya? Sampean tidak boleh mengumpuli kecuali putriku sudah selesai kuliahnya. Sampean tak nikahkan dan boleh silahkan dibawa anak saya, bahkan lek perlu kini lek tak sangone tinggi ngeterne, iki mobile gawanen supaya anak saya selamat, tapi tidak boleh dijimai. Itu boleh. Oh, dipersyaratkan bisa. Boleh bersyarat. Baru tahu ini. Iya. Ya. Kalau kita kan namanya nikah, sekarang nikah, nanti malam sudah disiapkan kamar kan? Iya. Ya lazimnya begitu. Oh, bukan lazimnya. Iya. Oh, Bukan lazimnya itu. Bahkan kan boleh. udah kita sampaikan kan. Iya. Secara asal seorang bapak itu tidak wajib menyerahkan putrinya setelah dinikahkan, kecuali apabila putrinya sudah siap untuk dijimai. Jadi solusi jangan sampai terjadi pacaran, jangan sampai terjadi pacaran diharamkan. Gimana solusinya agar terhindar dari dosa? Dinikah. Nih kita belum menjawab ya, seberapa lama, seberapa jauh pelanggaran orang yang berpacaran. Gini Kang ya, orang berpacaran itu minimalnya satu, memandang sesuatu yang tidak halal bagi dia. Betul apa Iya, enggak? bener. Betul. Apa mungkin pacaran tanpa lihat? Nggak mungkin. Ya. Gimana cerita? Allah itu katakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah katakan kepada orang-orang mukmin laki-laki agar mereka tundukkan pandangannya dan menjaga farjinya. Saya katakan kemarin, kata Imam Syafi'i, semua ayat berbicara tentang zina atau tentang menjaga farji sejatinya melarang dari perbuatan zina. Menjaga farji dari zina. Kecuali ayat ini. Maka dia berbicara tentang menjaga farji dari pandangan. Kadang mek gurun tak inceng isik calonku. Lah ya kau lah loh. Loh. Ini ilmu tuh harus disampaikan loh ya. Iya. Saya enggak zina, saya mek gurun ngintip saja. Ya enggak boleh. Lihat nggak boleh, ngintip nggak boleh. Saya ingin bertanya, namanya pacaran, mungkin nggak tanpa pegangan? Kayaknya nggak mungkin banget. Walaupun mereka mengatakan saya pacarannya syar'i, gak usah. Halah. Model pacaran syar'i. Wah. Saya kaget cerita nih. Iya. Maka kita ulang lagi. Ya. Kemudian minimal juga ngobrol dengan lawan jenis. Manggil baba dan mama. Iya. Walaupun tidak bersentuhan, walaupun katanya tidak, karena saling jauh dan seterusnya. Gimana sih solusinya? Solusinya nikahkan saja. Nikahkan dan disyaratkan. Oh, oke. Ya. Dan itu boleh menikah kemudian kumpulnya next time. Nih, saya ingin bacakan dalam kitab Uyunul Athar fi Fununi al-Maghazi wa Syama'il wa Siyar. Ini kitab sirah karya Syekh Fathuddin Abdul Fattah Muhammad bin Sayyidun Nas Asy-Syafi'i yang wafat tahun 234 Hijriah. Al-Imam Ibnu Sayyidun Nas Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan saya yakin semua kitab sirah memuat ini. Memuat pernikahan Rasulullah SAW. Saya bacakan di sini tentang pernikahan Rasul dengan Sayyidah Aisyah. Ini yang paling cocok dengan pembahasan kita, Kang ya. Iya. Baik. Di kitab Uyunul Athar fi Fununil Maghazi wa Syama'il wa Siyar, jilid yang kedua, ya. Halaman yang ke 368, ya. Dikatakan di sini, Summa Aisyah bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kemudian di antara istri Rasulullah SAW adalah Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha setelah Saudah. Ya. Dikatakan di sini. Wa tazawwajaha alaihi salatu wassalam. Wa tazawwajaha, dan Nabi menikahi Sayyidah Aisyah alaihi salam di Makkah, di Makkah. Fi Syawal, di bulan Syawal. Sanata ashrin minan nubuwah, tahun ke-10 dari kenabian. Jadi Nabi menikahi Sayyidah Aisyah di tahun ke-10 dari kenabian di bulan
Syawal. Sebagian katakan dianjurkan menikah di bulan Syawal. Ya lah enak ya apa-apa ya Kang ya. Ya. Kemudian dikatakan di sini falamma hajara titik sampai pada kalimat, perhatikan di sini wa a'rasha, dan Rasulullah SAW bersama. A'rasha itu istilahnya ngunduh manten Kang. Bersama dengan Sayyidah Aisyah menjadi arus. Fi Syawal, di bulan Syawal, ala ra'si thamaniyata asyhurin min muhajaratin. Setelah 8 bulan dari hijrah beliau. Berapa tahun setelah menikah baru bisa kumpul? 3 tahun. 3 tahun bahkan lebih ya. Jadi nikah dulu ya. Para pemuda, hei pemuda dengarkan. Nikah dulu, kemudian berpacaran dengan istrinya. Gimana? Ya, akhirnya dia kemana-mana makan teri. Apa itu teri? Antar istri. Iya. Iya toh? Teri. Apa itu teri? Antar istri. Kalau saya Kang Indro, pekerjaan pasti saya adalah ternak teri. Antar istri. Ya. Kita baca lagi. Walai bagus ini. Wa a'rasha bi Aisyah, Nabi ya ngunduh manten bersama Aisyah menjadi arus bersama, tidur bersama fi Syawal, di bulan Syawal, ala ra'si samaniyati asyhurin min muhajaratin, 8 bulan setelah hijrah beliau. Wakila, dan ada yang mengatakan sab'ata asyhurin, 7 bulan setelah hijrah beliau. Wakila, dan ada yang mengatakan samaniyata asyar, ya, ada yang mengatakan samaniyata asyar, 18 bulan. Jadi memang diperselisihkan apakah Nabi itu bina itu bersama dengan Sayyidah Aisyah di tahun 1 Hijriah atau tahun 2 Hijriah. Adapun mereka mengatakan tahun 1 Hijriah, maka riwayatnya adalah Nabi bersama Sayyidah Aisyah bersama, ya, itu adalah ketika 8 bulan setelah hijrah atau 7 bulan. Nah, mereka yang berpendapat, dan ini dibawakan oleh beliau Ibnu Sayyidina Syafi'i, mereka berpendapat bahwa Nabi bersama Sayyidah Aisyah adalah di tahun kedua Hijriyah adalah karena Nabi SAW bersama beliau ketika setelah 18 bulan hijrahnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Ya. Nah, jadi solusi yang bagus. Yang kedua gini Kang, ini kisah ya. Iya. Kisah nyata. Aku punya teman sekelas, anak Saudi. Teman sekelas, dia nikah dengan putri pamannya. Setelah nikah, terus tak tanya, aku nyambut gaya Kang. Teman seangkatan, sekelas. Karena kita akrab dengan mereka. Jawabannya dodol sayur. Sebelum mereka bisa mendaftar di pekerjaan yang lebih mapan, mereka jualan sayuran pakai onet, ya, jualan sayuran. Onet itu apa Ustaz? Onet ya, kol begitu ya. Oh, pick up. Pick up. Tapi pick upnya di sana bukan seperti di sini. Kalau pick up di sini kan hanya 1 kursi di depan. Kalau ini 2 baris. Oh, kayak double cabin. Double cabin. Nah, sekarang di Indonesia sudah banyak double cabin. Dulu hampir nggak ada ya. Kau tak tanya, yes, ginilah. Wong arepe tanggung jawab. Lho piye maksudnya? Ya nikah. Lah terus? Ya mek gur tak sawang tok. Jadi setelah menikah nggak boleh dibawa istri itu. Kalau mau datang ngapeli, ya ngapeli. Duduk bersama ibunya, bersama dia. Belum diserahkan. Kecuali pada waktu yang sudah ditentukan. Domongi awake dhewe iki jan penak barabi esuk. Oh, bengi wis gerutak gitu. Oke, paham Kang Indro ya? Jadi ini solusi tertepat. Jadi tidak aib apabila anak sendiri. Tidak apa-apa nikah syar'i dahulu, kemudian setelah itu baru dipersaksikan dengan diteruskan setelah lulus dan seterusnya, tidak mengapa. Terus ijabnya nanti gimana? Ya nanti akan kita bahas lah. Gimana cara mengijabkan anak yang sudah kita nikahkan.